Yang penting yang pertama adalah jangan pernah berhenti berkreasi. Secara halaman itu bisa dibuat macam-macam kreativitas. Kemudian secara profesional tentunya ya sama-sama cari untung pasti. Ya. Harus membangun rasa sama-sama butuhnya. Kalau kita sama-sama butuhnya, insya Allah akan ketemu titik tengah. Jadi nggak kaku-kakuan. Ya. Tidak harus X rupiah gitu ya. Iya, 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 iya. Ini rupiah gitu ya. Ya. Nah itu menurut saya sih sangat bisa dibicarakan apapun. Karena kalau kita merasa sama-sama butuh, tentunya akan enak ngobrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Ibu Erni Firmianti, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) Jawa Tengah. Apa kabar, Bu? Baik Pak, kabar Ya. baik, Alhamdulillah. Salam pariwara. Ya, luar biasa, Bu. Ini saya mau berbincang-bincang soal periklanan dan khususnya menyangkut karena Suara Merdeka mau berulang tahun tanggal 11 Februari. Saya sudah mewawancarai banyak tokoh, ya, tokoh masyarakat dari kalangan Suara Merdeka, akademisi, dari kalangan pemerintah, dari kalangan legislatif. Sekarang yang berkaitan secara langsung terhadap nyawa media ini, yaitu bagian periklanan. Bu, bagaimana perkembangan bisnis periklanan saat ini? Kalau untuk di Jawa Tengah sendiri memang tidak terlalu happy, Pak. Oh, Oke, jadi anggota kami ada 30 agensi. okay. Kebetulan eh, dari efek bisnis yang sekarang ini sedang tidak mendukung, Ya. pengaruhnya ada di 15 anggota, 50% lebih lah yang Ya. mulai tidak aktif di core bisnisnya. Okay. Nah, ini memang memprihatinkan dari sisi kami sebagai ketua P3I juga merasa prihatin sebenarnya, Pak. Okay. Oke. Nah, kalau belanja nasionalnya sendiri turun tetap atau naik? Kalau untuk belanja nasional fix angkanya sih saya belum tahu datanya ya Pak, tetapi kalau melihat informasi yang ada di televisi stabil sih Pak, tidak turun karena hampir semua brand juga tidak melakukan langkah-langkah pengurangan di televisi maupun di digital, cuman beralih ke media sih, beralih pola komunikasinya. Jadi tidak lagi menggunakan konvensional media, tetapi beralih ke digital sebagian. Tetapi TV masih diandalkan. Okay. Jadi kalau begitu kira-kira masih lebih dari 150 T ya untuk nasional. Kurang lebihnya aja Pak. Kalau itu fixnya saya belum cross check dengan Pak Ketum Jakarta aja. Okay. Jadi kalau angka sekitar itu biasanya Jawa Tengah kebagian berapa, Bu? Jawa Tengah itu sebetulnya yang bermain di banyak itu kan sebetulnya banyak di televisi, Pak.
Kalau Ya. anggota kami di Jawa Tengah itu banyak juga di billboard Ya, dan juga di media konvensional. ya. Jadi Nggih. Jawa Tengah juga tidak bisa mensuplai cukup besar sebetulnya kalau untuk di bisnis itu sendiri, Pak. Karena anggota kami pun, kami hanya cross-check melalui data anggota yang aktif tidak banyak. Dan mereka rata-rata masih di media, banyak bergerak di media cetak sih Pak. Masih Ya. berhubungan dengan media cetak, Nggih. sebagian televisi. Nggih. Saya sendiri kebetulan 70% ada di industri televisi, Ya. sehingga alhamdulillah masih masih bisa bernafas, Pak. Ya. Kalau secara umum ya keseluruhan itu sekarang polanya seperti apa Bu? Kalau dibagi persentase gitu, misalnya industri televisi berapa persen, cetak berapa persen, luar ruang berapa persen, kemudian medsos yang mulai sekarang digital itu berapa persen kira-kira? Medsos itu sudah mulai banyak, Pak, kisaran 40-an% kalau menurut saya. Jadi kalau yang 60% ini terbagi-bagi. Televisi juga masih cukup besar. Ya. Yang banyak kena dampaknya itu konvensional itu print ad sama radio, Pak. Iya, iya. Billboard juga eh, menurut saya juga kena dampaknya karena banyak yang kosong dan juga apalagi user yang terbesar kan dulu dari rokok ya. Ya. Pergerakan industri rokok untuk komunikasinya kan terikat dengan berbagai peraturan sehingga banyak billboard-billboard yang akhirnya harus kosong. Iya, iya. Jadi Bu, dampaknya ya. memang luar biasa. Iya. Mungkin Suara Merdeka sendiri juga kena Kena. Nah, ini. ya. Sekarang kalau bicara mengenai media cetak di Jawa Tengah kan masih Suara Merdeka yang dominan kalau nggak salah. Masih Suara Merdeka masih dominan, Pak. Ya. Ada Jadi Tribun juga ada. ya masih bisa dapat berapa persen itu share-nya kalau Suara Merdeka? Kalau kami melihat di Suara Merdeka juga menurut saya pasti juga sangat terasa Pak turunnya. Ya. Karena teman-teman saya yang kena imbas itu sebetulnya juga sangat bermitra dengan SM, artinya banyak bergerak di bidang cetak, iklan cetak. Sehingga banyak brand yang mengalihkan ke digital, sehingga teman-teman agensi yang belum berubah pola juga kena dampak di situ, sehingga itu berbanding lurus sebetulnya Pak dengan kami. Kami anggota P3I yang kebetulan tidak masih sangat bergantung pada koran. Memang Suara Merdeka satu-satunya andalan sebetulnya, Mas, masih bisa diandalkan. Yeah. Apapun kita ini media dan industri kreatif itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Harusnya selalu bersinergi karena memang secara kita jualannya bukan jualan handphone, Pak. Yeah. Jualannya kan kreativitas. Sehingga halaman per halaman yang ada di SM itu menurut saya masih bisa diolah-olah, dikombinasi, dikolaborasikan dengan event kecil-kecilan, dikombinasikan dengan kegiatan sekarang karena brand sudah tidak berpola murni beriklan hanya branding, tetapi ada pola yang harus dihasilkan melalui kawinan, ada engagement-nya antara iklan dengan sales-nya. Oh. Nah, industri, makanya dibutuhkan gebrakan dari teman-teman media untuk mengkolaborasikan kegiatan apapun dengan supaya bisa beriklan, dipromokan eventnya, tetapi sales juga dari brand bisa dibantu, dipikirkan supaya bisa jalan. Iya, iya, iya. Kuncinya sih kita kreativitas nggak bisa mati, Pak. Ya. Kelihatannya teman-teman Suara Merdeka juga mulai bergerak ke situ kelihatannya, jadi terpadu. Banyak Pak kegiatan ini, memang kami juga lagi berusaha menyusun kegiatan ya karena terikat dengan aturan pandemi dan banyaknya kumpulan orang-orang yang dibatasi. Dengan segala keterbatasan bukan berarti kita berhenti sih sebetulnya, tapi pasti mencari celah untuk bisa bergerak. Iya. Bu Erni, tadi kalau dikatakan digital itu sudah sampai 40%, itu bentuknya apa medianya itu? Kalau
Kebetulan yang kita manfaatkan dari media digital itu bentuknya tentunya konten, Pak. Oh, Konten J. Jadi kita kreativitas yang menggarap konten yang menjaring tentang event. Jadi event tapi melalui digital. iya, iya, iya. Ya, kebetulan kita menangani salah satu klien di mana hampir setiap bulan sekali kita membangun konten Ya. yang kita share melalui IG kita, Hmm. dan kita memberikan sedikit reward gitu ya kepada semua peserta. Ternyata menarik, Pak. Ya. Dan itu memang bisa rutin dilakukan, tetapi itu memang tidak bisa dampak sales secara langsung ya. Beda dengan kalau kegiatan mengirim bungkus kosong. Hmm. Nah, kalau kita juga selain jadi media digital itu kalau dari sisi kami sendiri itu menjadi media backup sih Pak, bukan yang utama. Bukan yang utama ya, jadi Bukan backup. Pak, bukan Jadi yang utama. kalau seperti apa channel video seperti ini apa anunya yang apa tempatnya gitu. Tempatnya. Kebetulan saya bermitra dengan Deddy Kobuser Pak, channel YouTube. Oh, iya, Ya. iya, iya. Nah, itu mungkin bisa menjadi inspirasi Ya, dari semua channel YouTube yang baru. ya, Ternyata masyarakat penonton digital itu pun juga pilih-pilih sih Pak. ya, ya, Pilih-pilih dan tentunya pengen tahu sesuatu yang berbeda. Jadi informasi yang berani tetapi akurat itu memang diperlukan. ya, Kalau kami dengan Didi Kobusir itu kebetulan eh, karena satu kali dia mengudara pertama kali gitu ya, hari ini dia on untuk program yang baru tuh langsung bisa sampai jutaan penonton. ya, Nah ini yang menarik buat kami sebagai brand. Walaupun sebetulnya sebagai brand yang pada kategori sudah tidak mencari awareness, itu tidak terlalu berdampak sebetulnya. ya, Dari sisi kita, tidak terlalu berdampak. Hanya kita pasif karena hanya satu arah. Cuman sekali-sekali memang Mas Dedi juga baik, dia bisa product usage gitu, bisa product usage, kemudian dia juga bisa testimoni dengan tamunya tentang kita punya brand. Memang tidak semua tamu nggak selalu mau sih sebenarnya. ya, Iya, kalau Pak Menteri yang rawuh ya pasti nggak mau. Tapi kalau Uus yang datang itu ya pelawak gitu ya dia masih oke lah, masih mau cicetan begitu. Menarik sih Pak, ya, menarik sebetulnya. ya, Harus punya unique selling point sih Pak. ya. Jadi tadi kalau Ibu mengatakan bahwa sebenarnya ini kan permainan konten ya, saya kira media cetak seperti Suara Merdeka yang sudah sangat berpengalaman, saya kira tidak sulit. Yang perlu adalah merubah. Jadi kalau itu apa Bu pengembangannya seperti Suara Merdeka itu supaya tetap dibutuhkan oleh apa industri periklanan ini. Waduh, ini saya bisa dijewer nanti sama CEO-nya SM ini. Enggak, saya nanti anu kok sudah memberitahu beliau. Kalau sebetulnya kalau jujur ya Pak, pembaca koran itu memang sudah sangat terbatas, Ya, berkurang sebetulnya. ya, Jadi untuk menyingkapi generasi penerus pembaca koran, kalau pembaca koran tuh mesti seusia kita inilah Pak ya, di ya, atas betul. 50 tahun ini masih membaca koran ya. Tapi kalau anak-anak milenial itu sudah berbeda. Ya, Jadi kalau tim SM juga ada yang menggarap generasi muda dengan pola mungkin punya digital ya, SM network apa ya, SMJ ada. itu menurut saya bisa dikembangkan sebetulnya. Tetapi memang tidak bisa semata-mata mengharapkan melalui online-nya saja. Memang harus ada semacam eh, menggrab anak-anak muda ini membuat satu kegiatan yang bisa menghasilkan karya. Misalkan ini kebetulan saya juga lagi membuat konsep dengan teman-teman SM itu untuk memanfaatkan corner Kawi. Itu kan kagungan kantor di Kawi itu Ya, lagi kita mencoba menggrab komunitas.
Jadi komunitas ini kita mencoba gerakkan dengan satu kegiatan dialog yang nanti bisa menggali keinginan tahu dari teman-teman komunitas dan pendapat dan tanggapannya tentang koran cetak ini seperti apa. Menurut saya memang harus diketahui oleh tim litbang dari SM, dari tim litbangnya SM untuk sedikit riset kecil supaya bisa memberi masukan kepada manajemen langkah jitu apa yang bisa dilakukan untuk menaikkan omset. Apakah omset itu ya bisa dari cetaknya, bisa dari yang digitalnya. Ya. Itu Pak sih, menurut saya langkah-langkahnya ya tidak bisa hanya sekedar kita buat berita di itu, tapi orang bagaimana sekarang orang itu mencari berita tuh detik, HB, ya. gitu ya Pak. Kadang-kadang Kompas, Tribun, judul itu memang mempengaruhi Pak. Ya. Ternyata headline dari sebuah berita di digital itu sangat mempengaruhi. Padahal isinya cuma 5 baris dan tidak berarti. Kadang-kadang itu. Iya. Jadi itu kan strategi, ya. Strategi untuk mendapatkan viewers gitu kan. Jadi memang harus dilakukan. Ya, jadi kadang-kadang kita harus kayak koran kuning itu ya. Yang beritanya kadang-kadang, wah, nggak bener gitu. Ternyata enggak. Jadi kadang-kadang begitu. Kalau Suara Merdeka sebagai brand ya, paling tidak di Jawa Tengah kan masih cukup kuat sebenarnya. Menurut saya iya Pak, karena Suara Merdeka itu sebenarnya sama dengan koran Jawa Tengah ya, sama di Pulau Jawa tuh ada pikiran rakyat Bandung, kemudian kedaulatan rakyat Jogja. Ini semacam Jawa Pos. Nah itu kan termasuk masih koran-koran, masih mereka berempat ini mempunyai nama yang besar karena termasuk usianya sudah relatif di atas 50 tahun. Masih besar Pak, Suara Merdeka masih punya menyandang nama yang besar. Artinya kalau kan tinggal bagaimana mengelola, menyesuaikan tantangan media dan audiens yang baru gitu ya kira-kira Bu ya. Iya Pak, karena memang harus mengelola generasi muda. Apapun itu memang harus bergerak. Kalau kita mau bertahan, karena kita kan butuh pembaca. Ya, Bu Erni, tadi Bu Erni mengatakan bahwa kue iklan nasional ini stabil lah ya, kalau turun juga nggak banyak. Itu kan membuktikan bahwa industri di belakangnya itu juga sebenarnya nggak terlalu terganggu. Atau mungkin kalau ada yang turun berarti ada yang naik. Nah pertanyaan saya, di masa-masa seperti ini ada nggak industri yang justru mungkin bertahan atau bahkan naik? Kalau yang naik itu pasti seluler Pak. Oh seluler. Kalau dulu sekolah nggak boleh bawa handphone, handphone disita karena sekolah. Sekarang nggak ada handphone, nggak bisa sekolah. Itu pasti Pak. Kemudian farmasi, beberapa industri farmasi juga pasti melenggang ya karena kebutuhan. Ya kan Pak, pastilah. Itu pasti ada. Cuman kebutuhan untuk, kalau kita ngomong kebutuhan itu sebenarnya efeknya karena menurun karena PHK banyak. Sehingga menurunkan daya beli. Mau tidak mau, misalkan orang mau biasa minum kopi sehari 2 kali, pagi sore, ya karena beli beras ya akhirnya harus beli beras, tidak beli kopi. Nah, efeknya itulah yang terjadi secara siklus ya. Itu menurut kami perlu perjuangan sih dalam menyingkapi persaingan, karena industri food and beverage sendiri kan menjadi bukan yang utama sekarang. Sekarang vitamin, kemudian ya kan Pak, kesehatan. Ya, jadi apakah kopi ini nggak semakin baik karena banyak orang yang tidak banyak kegiatan gitu ya, banyak diem di rumah, banyak nongkrong gitu sehingga malah banyak minum kopi gitu. Kalau itu betul sekali, Pak. Kalau itu betul sekali, sehingga komunikasi dari daily need kopi termasuk daily need ini memang tidak boleh berhenti. Kalau kategori daily need ini memang kita harus fokus dan konsisten dalam berkomunikasi. Kalau tidak fokus,
dan tidak konsisten, ya di saat kita turun brand lain bisa masuk. Ya. Menurut saya memang harus itu. Salah satu keberhasilan komunikasi dan menghasilkan sales itu adalah fokus dan konsisten. Nggak bisa kalau kita hanya 2 bulan, kemudian kita berhenti, melihat evaluasi, 2 bulan jalan lagi, menurut saya tidak begitu. Ya, ini Bu Erni sendiri kan menangani kopi kan punya pengalaman langsung. Gimana? Ya, itu cerita tadi Pak, berdasarkan pengalaman dari Ya. awal kebetulan memang harus menjaga brand ini harus fokus dan konsisten Ya. Pak. Kita tidak selalu harus bicara rating kalau di televisi, kalau di koran tidak harus bicara tiras, tetapi seberapa kecil itu setiap program pasti ada penonton, pasti Ya. ada pembaca. Ya. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan saat di print ad itu kita selalu ada rezeki Ramadan. Nah, Rezeki Ramadan itu selalu ditunggu sama pedagang. Ya. Kemudian kita ada kegiatan Gebyar Emas. Jadi selalu memberikan reward, memberikan apresiasi pada pedagang. ya. Kita selalu lakukan itu, Pak. Kemudian kita juga melakukan strategi jalan sehat dulu. Kalau kita sebelum pandemi, kita setiap sebulan 2 kali kita selalu ada program jalan sehat. Ya. Nah, jalan sehat itu sebetulnya ya hanya untuk apresiasi atau strategi untuk di tempat satu wilayah tertentu. Ya. Bu Erni, tadi kalau farmasi naik, seluler naik, rokok turun. Kalau jamu udah seperti Bu? Jamu, Pak. Herbal. Kalau herbal ini, kalau menurut saya herbal juga termasuk kategori yang dicari sih sebetulnya. Menurut saya herbal juga termasuk kategori yang dicari. Jahe-jahean, kemudian empon-empon, itu juga menurut saya lagi yang dicari. Ya. Tinggal industrinya menyediakan secara praktis ataukah masih harus pergi ke pasar tradisional, ini yang jamu meningkat sih Pak. Ya. Orang sudah mindsetnya sudah ke sana. Jahe langsung naik, serai langsung naik. Jadi artinya bahwa dari Jawa Tengah ada potensi-potensi yang bisa bertahan atau bahkan bisa naik gitu kira-kira. Menurut saya tergantung produknya juga sih Pak. Ya. Industri di Jawa Tengah tidak semua juga tapi kalau situasi saat ini untuk melunching sebuah brand baru memang tidak gampang. Ya. Saat ini, kalau sekarang ini memang agak susah sih Pak. Ya. Tapi kalau kuliner gimana Bu? Kuliner, nah ini Pak, kuliner ini sebetulnya sekarang menjadi peluang. Ya. Karena kalau kita di WhatsApp group itu seringkali kita mendapatkan izin promosi dari teman sekarang mempunyai industri warungan makanan sehat di rumah yang bisa dipesan. Ya itulah sebetulnya peluang menjadi kreatif, jadi yang kerja di rumah work from home, menjadikan ini waktu dan kesempatan untuk berdikari sih, berkarya. Kalau kuliner menurut saya peluang sih Pak. Cuman kalau di resto-resto, nah ini. Kalau yang di luar memang sangat berbeda Pak. Maksudnya seperti di mall. Saya pernah nggak tahu karena datang di Jakarta. Pengalaman ini Pak, datang di Jakarta saya ngejak ketemuannya di mall. Ternyata di sana resto di food court-nya Masya Allah. Sepi nyenyet. Ya. Dan ketika kalaupun ada nggak boleh dimakan di situ, harus bawa pulang. Saya kaget sih, se-mall besar di Jakarta, ternyata begini. Ya, PSBB memang berdampak sih Pak, bagi pengusaha restoran. Banyak yang tutup Pak. Ya. Tapi kalau rumahan banyak yang tumbuh. Ya, sekarang ini menarik Bu, kan muncul bisnis-bisnis kecil, bisnis-bisnis personal. Itu kan cara berpromosinya juga khusus, tidak melalui manajemen yang besar seperti perusahaan periklanan. Ya, betul Pak. Yeah. Betul, kalau itu betul Pak. Jadi menggunakan Instagram dan WhatsApp group.
Iya. Jadi dengan menggunakan Instagram dan WhatsApp Group ini sangat membantu. Tapi ada GrabFood, ada GoFood, itu juga sangat membantu. Nah, maksudnya pertanyaannya itu, apakah itu yang menyebabkan mengurangi pangsa dari apa itu teman-teman Bu Erni, perusahaan-perusahaan periklanan itu terganggu nggak oleh ini cara baru ini? Ya, bagi agensi yang tidak bergerak di industri digital ya pasti kena, Pak. Oh. Tapi kalau itu kembali lagi ya siklusnya ya. Kalau pembaca Suara Merdeka itu termasuk media konvensional. Kemudian Suara Merdeka sudah menyediakan halaman khusus untuk resto dengan harga khusus gitu kan. Kemudian teman-teman kita mencoba mencari pemasang iklan untuk dipasang di Suara Merdeka gitu ya, semacam iklan bersama gitu. Tetapi ternyata tidak mudah juga. Ya. Karena apapun secara milimeter kolom Suara Merdeka pasti ada biayanya. Nah, kalau mereka berpikir lewat WhatsApp group gitu ya, lewat Instagram dia sendiri, itu menurut saya menurut pengusaha pasti lebih efektif, Pak, karena tidak ada biaya yang ditimbulkan kecuali dia memang ya itu doang sih sebetulnya. Baik Bu, sekarang apa saran Bu Erni ya sebagai profesional di bidang periklanan tadi terhadap Suara Merdeka supaya masih tetap mendapat kepercayaan untuk mendapat iklan itu apa? Nah, sebaliknya kepada teman-teman asosiasi periklanan ini supaya juga masih bisa bertahan itu harus melakukan apa? Monggo Bu. Tentunya kolaborasi ya, kolaborasi karena begini Pak, yang penting yang pertama adalah jangan pernah berhenti berkreasi. Secara halaman itu bisa dibuat macam-macam kreativitas. Kemudian secara profesional tentunya ya sama-sama cari untung pasti. Harus membangun rasa sama-sama butuhnya. Kalau kita sama-sama butuhnya, insya Allah akan ketemu titik tengah. Jadi nggak kaku-kakuan. Tidak harus X rupiah gitu ya. Ini rupiah gitu ya. Nah itu menurut saya sih sangat bisa dibicarakan apapun. Karena kalau kita merasa sama-sama butuh, tentunya akan enak ngobrolnya. Tapi kalau kita merasa aku tidak butuh ya, susah ya Pak ya bahasanya. Tapi yang jelas adalah kalau hanya bermasang iklan koran saja, saran saya saat ini harus ditambah dengan mini off air. Mini off air itu yang bisa berdialog langsung brand dengan konsumennya. Bisa minimal bisa mendapatkan riset, masukan, kelebihan dan kekurangan dari apa yang kita brand punya. Itu sangat bermanfaat menurut saya. Kemudian kita harus mencari gimmick-gimmick di acara itu supaya menarik. Harus punya magnet yang kuat. Kenapa sih saya harus datang di acara itu? Nah ini harus, aku butuh enggak gitu. Manfaatnya apa? Itu harus dijawab. Kan gitu Pak. Kurang lebihnya sih gitu. Ya. Baik, Bu Erni, terima kasih sekali karena Suara Merdeka sendiri dalam ulang tahun ke-71 ini tagline-nya akan kolaborasi adaptasi. Jadi saya kira sudah cocok dengan apa yang disampaikan Bu Erni tadi. Nah, terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan bisnis periklanan kembali ke titik yang normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.